niat saya sekolah tahun 2015 itu ya karena saya sudah mengabdi di bidang politik. Nah, tentu pengabdian ini harus dikuatkan dengan ilmu kan kira-kira begitu. Ya. Nah, daftarlah kemudian saya S3 di Unpad di bidang ilmu politik dan dengan tujuan untuk bagaimana memperdalam eh, apa namanya pemahaman saya tentang politik dalam konteks akademik yang kemudian bisa membantu ya kira-kira gitu ya, secara empirik apa yang saya kerjakan sebagai seorang politisi gitu. Dan waktu itu alhamdulillah ya disertasi saya tentang Pancasila ya. Karena saya menganggap bahwa ya itu juga dengan karena pengalaman empirik ya. Saya melihat bahwa problem akar masalah semua yang terjadi di masyarakat Indonesia ini adalah mungkin terjadinya pelemahan atau sudah mulai hilangnya atau sudah mulai terabaikannya kita mengimplementasikan ideologi negara atau falsafah bangsa kita. Universitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Padjadjaran. Rencana wawancara ini akan kami bukukan. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Padjadjaran, baik di program S1 maupun di program dokter, yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Sarjana Sains, Magister Teknologi. Saat ini jabatannya adalah Ketua Komisi 2 DPR RI, sekaligus juga sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pak Doli lahir di Medan, Sumatera Utara, 26 Juli 1971. Apa kabar Pak Doli? Baik, alhamdulillah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa diceritakan ya bagi yang baru mengikuti kanal ini pengalaman Pak Ahmad Doli ini kuliah S1 di Matematika Unpad, kemudian S2-nya di program studi pembangunan ITB, S3-nya di ilmu politik Unpad. Aktif berorganisasi sejak mahasiswa, kemudian berkarir di bidang politik, dan saat ini menjadi Ketua Komisi 2 DPR RI. Silakan Pak Doli. Ya, pengalaman saya ini kan lahirnya di Medan nih Mas ya. Ya. Di Medan, terus kemudian lulus SMA di Medan. Kebetulan, ya bukan kebetulan, SMA-nya itu di SMA 1. SMA 1 Medan, salah satu yang favorit di Medan. Ya, biasanya kalau anak-anak SMA 1 itu orientasi kuliahnya pasti ke Jawa. Kan? Jadi kalau ke Bandung, itu ya kalau nggak di ITB, di Unpad, gitu ya. Terus kemudian di UI atau di UGM, di PB, selalu begitulah orientasinya. Ya. Nah, saya memang bercerita awalnya itu masuk di ITB. Nah, tapi nyangkutnya di Unpad.
dan memang senang ilmu eksakta itu Iya. dari SMA itu ya. Iya. Jadi makanya ngambilnya waktu itu saya ujiannya kalau ngambil di ITB ngambilnya teknik fisika. Iya. Terus cadangannya ya matematik gitu. Nah, nyantol lah di matematik. Nah, kemudian ya selama di masa kuliah ya jalani aja, Iya. menikmati dan ya mulai mulai jadi aktivis Iya. karena memang ya sejak mulai dari ya SMA lah sudah mulai aktif-aktif juga di apa namanya ya aktif sebagai ketua kelas gitu sejak dari SMP gitu ya. Terus kemudian di banyak sebetulnya saya di Dewan Kenaziran Masjid sekolah sebetulnya. Iya. Nah, terus begitu masuk kampus, hari pertama langsung ditunjuk jadi ketua angkatan Hmm. di matematik itu. Setelah itu sudah tahun ke tahun setahun pertama itu beberapa bulan sudah terpilih jadi ketua majelis perwakilan mahasiswa di jurusan. Tahun kedua saya sudah terpilih sebagai ketua himpunan mahasiswa matematik eh, di jurusan matematik di Unpad itu. Terus sampai ke jadi ketua senat universitas Hmm. di Unpad. Jadi sebagian besar waktu saya selain kuliah ya bahkan mungkin lebih banyak jadi aktivis ya. Ya. Terus aktif di HMI eh, dan seterusnya gitu. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menerantas jalan perowangan. Pajajaran, hanyut si pangabdi, saja titik hati nu hakiki. Nah, tapi ya mudah-mudahan orang tua saya memang menitipkan ya ayah sama umi saya itu pokoknya boleh apa saja tapi sekolah jangan tinggal karena Hmm. memang orang tua saya dua-duanya latar belakangnya pernah jadi aktivis Hmm. sampai juga di ya aktif di partai politik Partai Golkar Ya. di Sumatera Utara dan punya pengalaman gara-gara jadi aktivis nggak lulus sekolah ayah saya itu ya. Nah makanya dia ingat-ingatin terus Ya. ya jangan sekolah jangan lupa. Nah ini yang memotivasi saya Ya. sama adik-adik saya untuk tetap terus bisa jaga sekolah gitu ya. Iya. Nah, Iya. alhamdulillah terus lanjut walaupun jadi aktivis. Nah selesai selesai S1 saya langsung daftar S2. Nah, Hmm. langsung daftar S2 sambil kuliah jadi aktivis HMI waktu itu Ya. kalau waktu S1 di tingkat HMI cabang ya HMI cabang Ya. Bandung waktu itu. Ya. Kemudian saya masuk ke Batko Hemi di Jawa Barat, itu sudah S2. Ya. Ya. Gitu. Nah, Ya. bahkan setelah lulus S2, jadi saya nggak berhenti Mas itu. Jadi Ya. S1 langsung Ya. 96 lulus, 97 masuk, Ya. S2 2000 tahun 2000 lulus S2. Nah, 2000 ya, langsung 2000 itu saya langsung daftar S3. Tapi Oh. waktu itu Ya. daftarnya di IPB. Oh. Karena S2 saya itu studi pembangunan ya, bicara tentang kebijakan publik, tapi Ya. lebih ke apa namanya ke perkotaan gitu ya. Hmm. Nah S3-nya saya ambil di IPB tentang perencanaan wilayah daerah, jurusan Hmm. perencanaan wilayah daerah. Nah sempat 2 semester, nah udah mulai ikut politik, udah mulai masuk Ya. partai. Ya. Nah, menjelang pemilu lupa jadi S3-nya. Oh. Nah, lupa S3-nya karena waktu itu harus bolak-balik ya, harus bolak-balik Ya. Jakarta, Bogor dan segala Ya. macam itu. Jadi udah keasikan juga jadi Ya. apa ngurusin partai, ngurusin Golkar, walaupun masih ya istilahnya masih anak bawang lah ya pada Ya. saat Ya. ngurus partai. Nah berhenti.
Nah, tapi waktu saya jadi pengurus besar di HMI di pusat itu menjadi apa namanya satu-satunya pengurus yang sudah S3 gitu Hmm. ya. Nah, terus selesai BBHMI masuk di KNPI. Nah, itu masuk KNPI, masuk Golkar, Ya, akhirnya tertinggal tuh ya, sekolahnya. ya. Nah, kemudian lanjut lagi tahun 2015 ya. Tahun 2015 kemudian kemarin lulus tahun 2018 S3-nya. Itu sudah di DPR, Pak, ya lulus ya? Belum. Oh, belum, Jadi belum ya. waktu itu saya belum di DPR. Ya. Lulus saya S3, baru ikut kampanye, baru lolos 2019 jadi anggota DPR. Oh, ya. Ya. Maestro Pajajaran, pupuk kemegahan, budi pikiran, keahlian. Pajajaran, tabur kita, sebar harum bangunan amat cair, di bersinar Nusantara, duduk jalan bahasa wasimikati. Nah, kemudian yang menarik ini S1 sains ya, eksakta, tapi S2-nya sudah mulai berat di sosial ya, di studi pembangunan itu. Dan S2-nya di ITB. Apakah itu karena apa ya? Balas dendam gitu karena S1-nya tidak diterima di ITB, kemudian S2-nya mengulang lagi di ITB gitu. Iya, memang ada rasa penasaran ya. Di tahun kedua saya setelah lulus S1 di Unpad, saya ikut tes lagi sebenarnya di ITB. Nah, saya lulus waktu itu di jurusan fisika, ya, di jurusan fisika, tapi akhirnya nggak saya ambil karena sudah terlanjur, udah ya menikmati lah dalam tanda petik kan, artinya udah at home di Unpad karena sudah jadi ketua ini kan seperti itu. Jadi cuman mau menunjukkan bahwa ya saya bisa waktu itu. Nah, akhirnya begitu selesai S1 ada buka jurusan baru buat S1. Soal nggak saya angkatan kedua apa angkatan ketiga ya. Jadi itu jurusan studi pembangunan sebetulnya yang membangun bidang studi itu adalah jurusan planologi sebetulnya. Planologi ITB. Jadi S1-nya planologi, terus kemudian mereka buka studi pembangunan. Nah, studi pembangunan ini sebetulnya menurut saya ya menjadi apa namanya ya ya titik temu ya antara dunia eksak dengan dunia sosial gitu. Jadi artinya kita bicara mulai dari masalah hal-hal yang eksak, yang teknokratik gitu ya. Tapi juga ada sisi sosialnya. Nah, mungkin karena memang pengalaman saya D1 udah menjadi aktivis karena memang ya bergaul dengan masalah-masalah sosial gitu. Jadi mungkin menjadi tertarik gitu. Di sana itu ya kita bicara akhirnya tentang public policy ya. Bagaimana kita melihat satu fenomena pembangunan yang dilihat dari minimal dua perspektif, dari pembangunan fisik. Nah, menggunakan ilmu juga. Jadi saya waktu itu meneliti tentang apa namanya ekoindustri ya. Jadi pembangunan lingkungan industri di tengah pembangunan masyarakat sosial, kira-kira begitu. Yang harus berdampak ramah terhadap lingkungan, yang harus punya manfaat kesejahteraan buat masyarakat gitu. Nah, waktu itu saya juga pakai pendekatan model sistem gitu. Jadi ada eksaknya yang memang saya dapat dari ilmu saya di S1 di matematik gitu, tapi juga bisa terimplementasi di masalah-masalah sosial. Jadi ya enjoy aja gitu akhirnya. Kemudian ya alhamdulillah lulus, tidak terlalu lama juga akhirnya. Jadi ya mau memberi contoh bahwa aktivis, kalau selama ini dibilang bahwa aktivis itu nggak atau mengabaikan sekolah gitu ya. Terus kemudian kalaupun lulus IP-nya pas-pasan, alhamdulillah saya mulai dari S1, S2, S3
ya apa namanya di atas 3,2 semua lah, Iya, oke. kira-kira Ya. begitu. Pupuk Indonesia, a world-class fertilizer company committed to ensure food stability, striving our best to produce fertilizers for future needs, strengthening our business with innovation and digitalization whilst improving the welfare of farmers and crop productivity, determined to have cleaner and more sustainable business process. With over 50 years of experience, Pupuk Indonesia continues to expand its potential to prosper the world. Ya, S1 eksak, S2 pertemuan antara eksak dan sosial. Ya. S3-nya sudah penuh Udah full politik. sosial, full politik. Ya, jadi karena memang udah arahnya ke situ kalau nggak salah. Ya, Iya, arahnya ke karena politik ya. ya karena kan itu sudah apa namanya, sudah lingkungan hidup saya sehari-hari kan, politik. Ya. Ya. Jadi setelah lulus S2 terus kemudian sempat masuk S3 di IPB. Ya. Dan waktu itu sekolah S3 itu terbengkalai karena memang sudah ya ingin mengabdikan diri ke politik ya. Ya. Sudah aktif di mana-mana tuh, sudah sampai ketua KNPI, terus kemudian masuk ke organisasi-organisasi kemasyarakatan di lingkungan partai politik, lingkungan Golkar maksudnya. Nah, sampai kepada ya saya udah pernah ikut coba caleg 2014 kan begitu ya. Nah, terus sudah ingin ya memperdalam ilmu politik. Jadi artinya niat saya sekolah tahun 2015 itu ya karena saya sudah mengabdi di bidang politik. Nah, tentu pengabdian ini harus dikuatkan dengan ilmu kan, kira-kira begitu. Ya. Nah, daftarlah kemudian saya S3 di Unpad di bidang ilmu politik, dan dengan tujuan untuk bagaimana memperdalam apa namanya, pemahaman saya tentang politik dalam konteks akademik yang kemudian bisa membantu ya kira-kira gitu ya, secara empirik apa yang saya kerjakan sebagai seorang politisi gitu. Dan waktu itu alhamdulillah ya disertasi saya tentang Pancasila ya. Karena saya menganggap bahwa ya itu juga dengan karena pengalaman empirik ya, saya melihat bahwa problem akar masalah semua yang terjadi di masyarakat Indonesia ini adalah mungkin terjadinya pelemahan atau sudah mulai hilangnya atau sudah mulai terabaikannya kita mengimplementasikan ideologi negara atau falsafah bangsa kita. Jadi waktu itu tidak ada yang mengarahkan sama sekali, even soal apa namanya, semua tidak ada yang mendukung. Jadi kan kalau kita daftar S3 itu kan kita sudah mau tahu riset kita apa, sudah buat proposal disertasi. Nah, saya sejak awal mau bicara tentang Pancasila. Bahkan senior-senior saya yang di Golkar bilang politik tanya semua, loh, Anda ngapain ngambil judul disertasi soal Pancasila? Itu udah selesai lah, kira-kira begitu. Nah, dosen-dosen saya pun, dosen pembimbing saya juga bilang begitu. Lah ngapain? Saya pikir Anda mau ngambil S3 itu mau riset tentang partai politik, tentang sistem politik, tentang Golkar gitu misalnya. Malah saya bilang udah banyak sekali. Saya punya, kalau di Golkar saya udah punya guru politik namanya Akbar Tanjung. Buku Golkarnya udah banyak, saya bilang begitu. Ya kan? Nah, jadi saya mau cari yang lebih apa namanya, yang lebih luas, yang lebih filosofis gitu ya, yang lebih normatif untuk bagaimana kita bisa membangun bangsa dan negara dengan panduan yang cukup jelas. Dan memang kita sudah punya gitu, namanya Pancasila. Cuman problemnya mungkin tadi itu kita butuh metodologi baru ya, untuk membumikan Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kira-kira, Mas. Universitas di Bandung, Pajajaran
Jadi Pak Doli ini adalah politisi yang mempersiapkan diri dengan pengalaman-pengalaman manajemen organisasi secara praktis, tapi juga membekali diri dengan teori-teori yang saya kira sangat 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 kuat gitu. Nah, kemudian terpilih jadi anggota DPR RI, langsung terpilih pertama, langsung ditugasi menjadi ketua Komisi 2 yang tidak kalah strategis juga di bidang politik. Nah, apakah artinya ini suatu kepercayaan yang besar gitu pada Pak Doli yang relatif ya tanda petik adalah baru di Partai Golkar? Iya, pertama tentu ya saya berterima kasih kepada Ketua Umum kita Pak Erlangga Hartarto gitu yang memberikan kesempatan itu kepada saya dan termasuk juga kepada generasi-generasi baru di Golkar ya. Saya menilai kepemimpinan Pak Erlangga ini adalah kepemimpinan yang membawa proses atau setidaknya mengakselerasi ya, proses regenerasi di Partai Golkar. Sekarang kalau Mas bisa lihat wajah-wajah pimpinan-pimpinan AKD di Partai Golkar, AKD di DPR yang berasal dari Partai Golkar, semuanya relatif baru dan muda-muda. Ya. Satu di Komisi 1 ada Saudara Mutia Hafid yang relatif masih muda juga. Di 2 ada saya. Di 3 ada Pak Adis Kadir, ya. Kemudian di 4 ada Pak Deddy Mulyana. Kemudian kelima ada Pak Ridwan Bay. Di 6 ada Sarmuji yang lebih muda lagi daripada saya. Kemudian di 7 Maman lebih muda lagi, Muhammad Abdurrahman. 8 ada Pak Aceh, di bawah saya juga, gitu umurnya. Kemudian di 9 ada Pak Melki, muda di bawah saya juga. Kemudian 10 ada Mbak Hetiva yang nggak jauh di atas saya. Nah, 11 ada Pak Kahar yang paling senior, Bang. Jadi kalau di rata-ratain average sebetulnya mungkin rata-rata sekarang pimpinan komisi yang ada dari Golkar di DPR itu average rata-ratanya 45-an, 45-50. Jadi relatif jauh lebih mudah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, ini saya kira salah satu yang kita bersyukur Pak Erlangga kepemimpinannya memberikan kesempatan kepada anak-anak muda gitu. Nah, kalau soal pengalaman saya sebetulnya entah kenapa saya ikut 2 kali caleg yang serius gitu, 2014, 2019. Dari dulu saya memang kalau ditanya nanti kalau mau jadi anggota DPR mau masuk komisi mana, saya bilang tetap komisi 2. Ya. Karena memang saya merasa bahwa komisi 2 yang memang tugas fungsi pokoknya adalah masalah politik dan pemerintahan dalam negeri itu ya jantungnya negara ini kan, yang mengurusi soal jantungnya negara ini, bicara tentang pemerintahan dalam negeri, terus kemudian bicara politik gitu. Dan saya merasa itu sesuai dengan apa yang saya bangun selama ini dengan dunia saya gitu ya, sebagai seorang aktivis, kemudian yang berusaha belajar menjadi politisi yang baik gitu, terus kemudian memang betul-betul mencurahkan dirinya sebagai politisi gitu di Partai Golkar. Saya merasa tune in aja berada di Komisi 2 gitu. Dan ternyata juga saya baru tahu begitu masuk DPR nggak banyak yang orang mau pengen jadi Komisi 2 gitu. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menerantas jalan Parawangan. Pajajaran, hanyut si pangabdi, saja bidik hati hakiki. Komisi 2 itu tidak ada pimpinannya, bahkan sering mendapat posisi ketua. Ya, sebelum saya ini kan ada Pak Zainuddin Amali, ya, kemudian ada Pak Rambe Kamaruzaman, terus juga pernah ada Pak Agun Gunanjar, ada Pak Ferry Mursidan Baldan,
ada Pak Hairuman Harahap, Ya, dulu ada Pak Burhanuddin Namitpulu, itu ya, senior-senior saya yang pernah jadi ketua Komisi 2 ya. ya, Mungkin sebelum-sebelumnya ada lagi ya, ya, yang saya mungkin belum nggak nyampe ya, ya, ke ya, keseniorannya gitu ya. ya, Nah, saya menganggap bahwa itu memang satu komisi yang strategis ya. Karena tadi saya katakan ini kan bicara tentang soal jantungnya perjalanan pemerintahan dan politik. Ya, jadi sebuah negara itu kan dikelola oleh pemerintahan. ya, Ya, pemerintahan itu bisa berjalan dengan bangunan sistem politik yang stabil gitu ya, yang established gitu. Dan kita sudah memilih sistem politik ini, kita ini adalah menganut sistem atau menjalankan sistem demokrasi gitu. Nah, di sana bicara tentang soal pemilu, terus kemudian pemerintahan itu kan banyak bicara tentang soal mulai ya, negara itu kan terbentuk ada tanah air gitu ya. Terus kemudian ada masyarakatnya, ada bangsanya, ada pemerintahannya. Gitu. Nah, tiga-tiganya di Komisi 2 semua. Tanah airnya ada Kementerian ATR BPN. Kan kira-kira kita bicara land di sana ya. Hak masyarakat terhadap hak dasar masyarakat terhadap wilayahnya kira-kira gitu. Nah, terus bicara soal bangsanya, masyarakatnya ya di sana sampai ngurusin soal ASN gitu ya. Nah, kalau pemerintahannya apalagi, sudah ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Sekretaris Negara, kemudian ada Sekap, ada KSP, nah ada penyelenggara pemilu, kan kira-kira begitu. Jadi ya cukup strategis kalau menurut saya, dan saya kira pandangan saya menganggap bahwa pandangan Partai Golkar untuk tetap mengambil Komisi 2 ini sebagai penting, prioritas penting untuk dipimpin oleh kader-kader Partai Golkar, ikut cukup tepat menurut saya. Ya. Pak Doli, saya mau tanya sedikit yang isu yang terbaru, misalnya kemungkinan presiden yang bisa dicalonkan lagi sebagai wapres. Dan terakhir ada isu lagi bahwa kemungkinan ke depan pemilu kita akan kembali ke tanda gambar, tidak memilih calon. Itu mungkin bisa-bisa saja. Tapi pertanyaannya, apakah itu akan terjadi di dalam Pileg dan Pilpres 2024? Iya, kita mulai dari segi regulasi ya. Itu ada dua isu sebetulnya. Yang pertama, apakah dimungkinkan seorang presiden menjadi calon wakil presiden di periode berikutnya setelah 2 kali menjabat sebagai presiden? Dalam aturan sangat dimungkinkan, tidak ada yang melarang, gitu ya, tidak ada aturan yang dilanggar. Gitu. Nah, tapi persoalannya bicara tentang pilpres itu kan bukan hanya sekedar regulasi, bukan hanya sekedar mekanisme pemilu dan seterusnya, tetapi juga ada keputusan politik, ya, ada kebijakan politik, ya, di mana keputusan dan kebijakan politik itu kan sangat tergantung dengan ya tentu negosiasi politik, ya. Terus kemudian kesamaan atau orientasi cita-cita yang mau dibangun antara kekuatan yang bangun politik itu, dan kemudian juga termasuk di dalamnya ada etika juga di dalamnya gitu. Nah, tentu itu yang akan menjadi pertimbangan apakah nanti misalnya katakanlah Pak Jokowi lah gitu ya, yang disebut-sebut begitu. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menaras jalan Parawangan, Pajajaran, menyusi pangarti, saja titik hati nu hakiki, Pajajaran, tempat biar ilmu, ngadayu panemu, nusa akan
berpasangan menjadi wakil presiden, calon presiden yang lain apa tidak gitu. Ya. Nah, dan saya kira yang berikutnya adalah apakah Pak Jokowi ini mau apa tidak juga kan gitu Ya. ya. Ini kan aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat gitu ya. Nah, jadi saya kira itu kembali kepada kepada Pak Jokowinya ya, berkenan atau tidak begitu ya. Kemudian yang kedua adalah tergantung tadi itu kebijakan dan keputusan politik dengan berbagai pertimbangan ya, pertimbangan soal apa benefit politiknya, kemudian apa cita-cita yang mau dibangun dengan mengambil keputusan seperti itu, ya kan? Dan yang paling penting adalah buat kepentingan bangsa dan negara. Nah, sementara kalau soal apakah kita nanti dalam pemilu mencoblos kembali ke tanda gambar, dari segi regulasi yang sekarang existing itu tidak memungkinkan. Tidak mungkin kan? Ya, karena kita kalau dengan mencoblos tanda gambar kan artinya kita akan harus merubah sistem pemilu kita di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kita disebutkan situ menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka gitu. Dengan yang sudah pernah kita lakukan seperti 2014, 2019. Jadi tidak akan ada perubahan kecuali kalau nanti kita sepakat untuk melakukan perubahan undang-undang. Nah, kami sebetulnya di Komisi 2 awal-awal periode itu kita sudah mendiskusikan ya, dan kami berkesimpulan termasuk saya sebetulnya kita masih punya PR besar di dalam bangunan sistem politik kita, dalam sistem demokrasi kita yang ada beberapa undang-undang yang harus disempurnakan, termasuk undang-undang pemilu. Jadi kita kan sekarang punya 3 jenis pemilu, pileg, pilpres, dan pilkada. Tetapi kita punya 3 jenis pemilu dengan 2 rezim, gitu. Satu rezim namanya pemilu, terdiri dari pemilu presiden dan pemilu DPR, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 2017. Tapi ada lagi pemilu kepala daerah, ya, seolah-olah disebut sebagai pemilihan. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, harusnya kan kita harusnya satu rezim pemilu saja, ya, kita atur dalam satu regulasi misalnya. Nah, yang kedua masih banyak, misalnya tadi ya, kita perlu memperdalam diskusi soal sistem pemilu kita. Sekarang apakah sistem pemilu yang kita anut sekarang dengan sistem proporsional semi terbuka itu akan memberikan nilai positif terhadap produktivitas pembangunan politik yang berdampak kepada pembangunan sektor yang lain atau tidak. Kemudian ya tadi ada kan, begitu dibuka kan panjang nih bicara tentang threshold, ada presidential threshold, ada parliamentary threshold, ada sistem penghitungan konversi suara ke kursi, macam-macam, soal keserentakan juga, karena kan salah satu yang sekarang kita menjadi ribet, katakan begitulah ya. Ini kan karena pemilu kita 3 jenis pemilu itu nanti ditumpuk ya secara bersamaan dan berdekatan tahun 2024. Pileg, pilpres, dan pilkada itu beda beberapa bulan saja. Seluruh Indonesia pilkadanya 14 kabupaten kota dan 33 provinsi. Nah, ini sekarang sudah memunculkan dampak keribetan. Misalnya soal kita rame kan barusan ini soal pejabat-pejabat kepala daerah. Nah, begitu Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran, nah itu jadi salah tafsir, rame lagi. Nah, belum lagi kita nyari orangnya untuk mengisi sekitar 272 daerah, 25 provinsi dan 200 sekian kabupaten kota yang ditunjuk sebagai pejabat sampai kurun waktu 2-3 tahun. Jadi, nah itu dampak-dampak yang menurut saya dari segi regulasi harus kita sempurnakan. Nah, tapi karena memang kemarin kita kena musibah COVID, energi kita semua tertuang ke sana, jadinya
rencana revisi undang-undang itu tertunda. Gitu. Ya, oke. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Nah, sekarang sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, bagaimana strategi untuk koalisi Pilpres ini? Karena itu nanti ada dampaknya terhadap pileg. Iya, kami di pemenangan pemilu ya sebagai Wakil Ketua Umum pemenang pemilu di Partai Golkar menyadari dan memahami betul situasi yang akan kita hadapi dengan sistem pemilu yang seperti saya katakan tadi, ya, mekanisme pelaksanaan pemilu yang menurut saya sangat kompleks, ya. Jadi kita suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus mempersiapkan diri sekaligus menghadapi 3 jenis pemilu yang membutuhkan energi yang besar. Nah, makanya dari awal kami sudah menyusun sebetulnya konsep strategi yang bisa menghadapi pemilu yang seperti itu. Nah, salah satunya adalah bahwa kita harus punya calon presiden sendiri, gitu ya. Jadi kita punya pengalaman di pemilu 2014-2019, ya. Kita menilai bahwa partai politik yang mempunyai penambahan perolehan suara yang signifikan adalah partai politik yang punya calon presiden yang berasal dari kader aslinya sendiri. Nah, itu makanya kenapa Partai Golkar dalam Munas yang tahun 2019 itu salah satu keputusannya adalah mengatakan bahwa Partai Golkar tahun 2024 harus punya calon presiden sendiri. Gitu. Nah, itu juga sekaligus karena pertama mengingat pengalaman di pemilu 2014-2019, yang ketiga untuk melihat atau mengantisipasi menghadapi pemilu model 2024 seperti itu. Jadi kami menganggap nanti tidak bisa untuk mengerjakan persiapan pemilu, nggak bisa dipisahkan antara pilpres, pileg, dan pilkada. Harus satu kesatuan, harus terintegrasi. Karena waktunya sama, waktunya berdekatan, dan pasti akan saling terkaitan, ya. Apa yang dikerjakan, apa yang dioperasikan, apa yang dikonsolidasikan di bidang dalam pilpres itu pasti berdampak kepada pileg dan berdampak kepada pilkada. Sama juga begitu, operasi pemenangan pileg itu akan berdampak kepada pilpres dan pada pilkada. Operasi pemenangan pilkada itu juga pasti terkait dengan operasi pemenangan pileg dan pilpres. Nah, makanya harus terintegrasi, nggak bisa disatukan. Nah, itu kenapa kita juga kemudian memutuskan sejak awal siapa calon presiden kita. Ya, tadi di Munas kita tetapkan kita punya harus calon presiden sendiri. Nah, kemudian kita sejak awal harus menyampaikan, ya, mengambil kesepakatan di internal partai Golkar siapa yang mau kita calonkan menjadi calon presiden. Nah, tanggal 5 dan 6 Maret 2021 waktu itu kita melaksanakan Rakernas dan Rapimnas, akhirnya semuanya menyepakati bahwa calon presiden kita adalah ketua umum kita Pak Erlangga Hartarto. Kenapa? Ya. Karena tentu semua partai politik, ya, semua elemen bangsa menghadapi event-event seperti pemilu termasuk pilpres itu ingin memberikan yang terbaik. Ya. Nah, tentu kalau Golkar ingin memberikan pengabdian kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara melalui memberikan mengirimkan kadernya untuk menjadi presiden, tentu kita menginginkan kader yang terbaik. Nah,
kader terbaik di satu periode itu adalah ketua umum. Nggak mungkin kita memilih seorang ketua umum kalau kita tidak menganggap dia adalah kader terbaik di periode itu. Ya. Justru karena dia kader terbaik lah, makanya dia kita pilih sebagai ketua umum. Nah, oleh karena itu, karena kita mau kasih yang terbaik, maka yang terbaik di periode ini adalah ketua umum kita, yaitu ketua umum kita yang kita calonkan sebagai calon presiden. Nah, dan setelah itu kita mengambil langkah-langkah untuk itu, termasuk ada inovasi baru, kita membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Ya. Nah, Koalisi Indonesia Bersatu ini kan ingin membangun tradisi baru, ya, membangun budaya politik baru, bahwa kalau kita mau bicara pemilu, mau bicara pilpres, atau membangun kebersamaan, ya, membangun koalisi, itu nggak mesti di ujung-ujung, ya, di ujung-ujung mau mendaftarkan diri, di mana pada situasi itu kan semuanya tensinya tinggi, gitu ya. Kemudian ya tentu sudah dengan tensi yang tinggi itu sudah bicara tentang kepentingan yang sangat praksis gitu loh. Nah, tapi kalau kita bicara sejak jauh-jauh hari, kita masih punya waktu bicara tentang membangun narasi Indonesia ke depan kayak apa, konsep Indonesia 5 tahun ke depan itu bagaimana, ya. Terus kemudian kita masih bisa punya kesempatan untuk berdialog, kemudian berdialektika antar partai politik, kemudian juga mengajak masyarakat, ya. Nanti kan makanya setelah kemarin kita bentuk kan kita merumuskan visi program yang sekarang ini sedang kita uji publik dan kemudian membangun komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan feedbacknya. Nah, itu yang langkah-langkah yang kita bangun, ya. Dan alhamdulillah pimpinan dan teman-teman di PAN, di P3 menyambut dengan baik dan menjadikan itu visi bersama, ya, kira-kira gitu. Sekarang kembali ke Unpad, Pak. Pak Doli ini kan lama menghabiskan waktu di S1 dan S3. Nah, apa yang paling dirasakan ya pembekalan itu, misalnya mengenai karakter, mengenai sosial budaya yang akhirnya membantulah pembentukan Pak Doli ini. Dan kemudian apa yang harus disarankan pada yang masih belajar, masih mahasiswa, karena Pak Doli kan jalurnya seperti itu, jadi aktivis, kemudian di politik. Nah, mahasiswa kan seperti itu juga, jadi jangan sampai aktif tapi lupa belajar dan sebagainya. Silakan Pak Doli. Ya, pertama sebetulnya sebagai seorang mahasiswa, jadilah manusia yang bertanggung jawab, mahasiswa yang bertanggung jawab, gitu ya. Mahasiswa yang bertanggung jawab itu adalah tentu satu, ya, bertanggung jawab untuk menyelesaikan studinya, gitu ya. Menyelesaikan kuliahnya dengan prestasi yang sebaik-baiknya, diupayakan sebaik-baiknya. Tetapi yang kedua, ya, mahasiswa itu bedanya dengan siswa, ya, dia sudah dibekali dengan dengan kemampuan nalar yang lebih baik, ya. Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, ya. Apalagi di Indonesia zaman saya dulu, ya. Sekarang mungkin sudah relatif lebih banyak gitu. Nah, artinya kesempatan itu tidak boleh disia-siakan, harus kita kembalikan kepada kepada kepentingan yang lebih luas, gitu. Tanggung jawab yang lebih luas. Jadi karena kita orang yang terpilih, orang yang sedikit terpilih untuk berkesempatan kuliah, yang juga punya, artinya itu memberikan kesempatan kita untuk menjadi orang yang lebih pintar, orang yang lebih
berwawasan gitu, orang yang lebih bergaul gitu. Nah, itu harus kita kembalikan kepada ya tanggung jawab kita kepada masyarakat sekitar, ya tanggung jawab sosial kita. Jadi menurut saya idealnya ya mahasiswa itu harus jadi aktivis juga, Ya. gitu ya. Aktivis dalam arti yang luas ya. Ya. Artinya dia harus punya tanggung jawab sosial untuk bisa mulai berinteraksi dan kemudian memberikan peran dan kontribusinya kepada masyarakat. Sehingga nanti pada akhirnya mahasiswa-mahasiswa yang lulus ini ya di medan pengabdian masing-masing itu sudah punya pengalaman yang cukup ya. Sebagai orang seorang akademik, ilmuwan gitu, orang yang mempunyai skill tapi juga sekaligus punya tanggung jawab sosial. Nah, itu yang menurut saya idealnya harus terbangun di kalangan mahasiswa gitu. Ya. Nah, dan itu bisa kita dapatkan di kampus mana saja, ya di mana saja, termasuk di Universitas Pajajaran. Nah, saya alhamdulillah qadarullah dikasih jalan Tuhan untuk membina diri menjadi seperti yang saya katakan tadi itu di Unpad. Ya. Lebih lama di Unpad, di S1 dan di S3 gitu. Nah, ya sebagai sebuah Universitas Pajajaran juga memberikan kesempatan dan peluang kepada kita semua untuk memilih, ya kan, kampus-kampus ini kan juga memberikan kita pilihan. Itu yang membuat kita, jadi kan bedanya kita sekolah dulu SD, SMP, SMA dengan kuliah itu kan kita diberi otoritas, ya. Kita mau lulus cepat bisa, mau lulus lama bisa, gitu kan. Mau sekolah sambil jadi aktivis boleh, mau malas-malasan juga boleh, gitu. Nggak lulus pun boleh, kan gitu. Nah, itu kan tergantung kita semua, gitu. Nah, jadi itu bedanya kita menjadi pelajar dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu lebih diberikan tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Dan Unpad selama saya berkuliah di sana juga mempunyai kesempatan seperti itu. Nah, yang kedua, ya Unpad ini kan di Bandung ya, sama dengan universitas yang lain dan ITB, gitu. Di mana Bandung itu sudah menjadi kota yang heterogen. Ya. Itu tadi, misalnya kayak anak-anak Medan yang sekolahnya ini ya orientasinya pasti lebih banyak ke Bandung. Sama juga dengan daerah-daerah yang lain gitu. Nah, tentu di sana berkumpul kan, ketemu multikultural gitu. Ketemu sesama anak-anak di luar daerah yang di sana bisa saling mengenal, saling bertukar pikiran, bertukar kebudayaan, ya, atau bukan bertukar lah ya, saling bertukar kebudayaan, mana yang baik bisa kita dapat, mana yang nggak baik kita tinggalkan gitu kan. Nah, jadi Unpad, ITB dan universitas yang lain dan di Bandung itu menjadi tempat kita untuk mematangkan diri dengan mengenal banyak orang gitu. Nah, satu sebetulnya yang menjadi karakteristik Unpad itu memang dia dibangun dengan kesundaan lah, kira-kira begitu ya. Nah, ini bisa positif bisa negatif ya. Satu tentu dengan selama ini Universitas Pajajaran mempertahankan local wisdom itu, gitu ya. Adanya ciri kejawabaratan gitu ya. Jadi Universitas Pajajaran ini kan sebagai representasi masyarakat Jawa Barat dalam bidang keilmuan lah, kira-kira begitu ya. Saya kira sudah tepat itu tetap dipertahankan gitu. Tetapi pada implementasinya ya harusnya lebih terbuka gitu. Jadi sehingga kita outward looking gitu ya. Jadi kontribusi institusi Unpad dan alumni-alumninya itu harus lebih menyebar dan kemudian
lebih terbuka di segala medan pengabdian dan lebih terbuka dari segi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek budaya dan seterusnya. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih sekali Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Sarjana Sains Magister Teknik, Ketua Komisi 2 DPR RI, dan sekaligus juga Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selamat bekerja, sukses terus, Pak. Amin, amin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga, Mas. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menara atas jalan Marawangan. Pajajaran, banyu si pangarti, saja titik hati nu hakiki. Pajajaran, tempat biar ilmu, ngadayu panemu. Dulu pakai parabola, nggak ada RCTI. Sekarang pakai Kavision lengkap. Sinetron ada. Upin Ipin ada. Dan banyak deh. Spotnya nendang banget. Praktis. Bisa nonton TV seumur hidup, Lai. Gambarnya jernih. Ini TV zaman now. Saatnya pasang Kavision. Ganti antenamu sekarang. Pokoknya nonton jadi lancar nggak ambiar. Antena TV zaman now, Kavision jawabannya. Kavision on terus.